Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast obrolan inspiratif. Ya, saya Hendra yang akan memandu podcast kita hari ini dengan bertemakan keteladanan tokoh dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Dalam podcast kali ini, nantinya teman-teman memilih satu tokoh panutan dan menjelaskan contoh praktik nilai-nilai dasar yang berakhlak pada tokoh panutan pilihannya masing-masing. Nah, lalu nanti di akhir sesi kita akan bermusyawarah menentukan satu tokoh panutan pilihan kelompok gitu ya, dan membahas praktik nilai-nilai dasar berakhlak dari tokoh panutan yang kita pilih. Oke, sudah hadir bersama saya di sini ada. Ya, saya dengan Anissa Kusumawardani, biasa dipanggil Anissa. Saya perawat ahli pertama di RSUP Fatmawati. Oke, perkenalkan, saya dengan Ayu Rahma Widyastuti, biasa dipanggil Ayu. Saya sebagai perawat ahli pertama di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Dan saya Bondan Darmawan, biasa dipanggil Bondan. Saya sebagai perawat ahli pertama yang bertugas di RSUP Fatmawati. Halo semua, perkenalkan nama saya Esther Jeluarlela. Saya perawat ahli pertama di RSUP Fatmawati. Oke, dan saya sendiri Handayana Fauzi sebagai peranata komputer ahli pertama di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Oke, setelah perkenalan, sebelum kita masuk ke tokoh masing-masing ya, jadi saya akan mengingatkan kembali nih bahwa nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu ada 7 ya teman-teman. Jadi meliputi yang pertama ada berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang terakhir ketujuh adalah kolaboratif. Nah, dari nilai-nilai ASN ini, mari kita lihat dan dengarkan bagaimana sih nilai-nilai ini tercermin dari tokoh inspiratif pilihan masing-masing dari teman-teman gitu. Oke, yang pertama kita mulai dari Kak Anissa terlebih dahulu ya. Kak Anissa ini dikenal sebagai pribadi yang teliti dan analitis. Jadi saya yakin tokoh yang dipilihnya pun memiliki karakter kepemimpinan yang kuat gitu ya. Jadi silahkan Kak Anissa, siapa tokoh panutan pilihan Kak Anissa? Baik, tokoh panutan yang saya pilih menjadi role model adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang biasanya kita sebut dengan Bapak SBY ya. Beliau menunjukkan nilai akuntabel melalui kepemimpinan dan tanggung jawab, juga loyal pada bangsa dan negara, serta kompeten dalam strategi dan diplomasi internasional. Oke, menarik sekali ya. Terima kasih Kak Anissa. Jadi kepemimpinan yang tenang gitu ya, penuh perhitungan namun strategis gitu ya yang dipunyai oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, terima kasih Kak Anissa. Lalu kita selanjutnya bergeser ke Kak Ayu. Kak Ayu ini dikenal aktif dan memiliki semangat kolaborasi yang tinggi ya. Jadi saya penasaran nih, tokoh siapa ya yang menginspirasi Kak Ayu dalam nilai berakhlak ini? Silahkan Kak Ayu. Ya, kali ini saya memilih Bapak Sugiono, Menteri Luar Negeri ini. Saya memilih beliau karena beliau itu mencerminkan kompeten dan loyal serta pengabdian, dan dari situ kan tercipta tuh kayak kolaboratif dalam bekerja, dalam pekerjaan, diplomatik juga, dan terutama diplomatik kerjasama kolaboratif dalam lintas sektor gitu Kak. Oke, baik. Jadi keteladanannya Bapak Sugiono itu ada pada profesionalitas ya bisa kita bilang dan kerjasamanya ya tadi ya. Oke, terima kasih Kak Ayu. Selanjutnya kita ke Kak Bondan. Kak Bondan ini sosok yang tenang namun memiliki perspektif kepemimpinan yang luas. Kira-kira tokoh yang dipilih memiliki pengaruh besar juga atau enggak ya? Silakan Kak Bondan. Baik, terima kasih. Tokoh yang saya pilih itu ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
yang paling kuat dari beliau adalah loyal kepada rakyat dan negara. Selain itu, beliau juga berorientasi pelayanan karena kebijakan beliau selalu berpihak kepada rakyat. Selain itu, beliau juga harmonis, mampu menyatukan budaya dan pemerintahan, serta adaptif dalam menghadapi modernisasi. Oke, luar biasa ya. Eh, Kepemimpinan yang mampu memadukan antara budaya dan birokrasi modern gitu ya. Oke, terima kasih Kak Bondan. Nah, ada terakhir Kak Esther. Kak Esther ini dikenal sangat dekat ya dengan masyarakat dan memiliki empati sosial tinggi gitu. Nah, jadi saya jadi menebak-nebak nih, jangan-jangan tokoh yang dipilih Kak Esther ini juga sosok yang merakyat gitu ya. Silahkan Kak Esther, siapa sih tokoh panutan pilihan Kak Esther? Oke, makasih Kak Hendra. Tokoh pilihan saya itu Pak Deddy Mulyadi atau sering disapa Kang Deddy Mulyadi KDM. Beliau itu Gubernur Jawa Barat. Beliau ini yang paling kuatnya adalah berorientasi pada pelayanan, Kak. Beliau turun langsung membantu masyarakat, adaptif dengan inovasi pelayanan, kolaboratif juga mengandung komunitas lokal. Gitu, Kak. Oke, bener kan berarti kan tebakan saya sosok yang pemimpin yang sangat dekat ya dengan rakyat. Cocoklah sama Kak Esther gitu ya. Oke, terima kasih Iya, Kak Kak. Esther. Kalau untuk Kak Hendra sendiri, siapa nih tokoh panutannya? Oh Kita iya, jadi penasaran. saya belum ya tadi ya. Oke, baik, terima kasih Kak Esther. Kalau tokoh panutan saya ini yang saya pilih yaitu Ibu Retno Marsudi ya. Jadi beliau itu Menteri Kementerian Luar Negeri gitu ya yang sebelumnya. Jadi kenapa saya milih beliau? Karena saya nilai sangat mencerminkan nilai kompeten gitu ya dalam berdiplomasi, loyal pada negara, adaptif menghadapi dinamika global tentunya, serta harmonis dalam membangun hubungan internasional gitu. Oke, nah kita udah mendengarkan gitu ya paparan dari teman-teman gitu ya terkait tokoh panutannya masing-masing. Tadi ada mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Sugiono, terus ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya tadi. Lalu ada Kang Deddy Mulyadi dan Ibu Retno Marsudi. Nah, semuanya ini memiliki keteladanan yang luar biasa ya tentunya dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Sekarang saatnya kita masuk ke tahap penentuan nih tokoh panutan pilihan kelompok kita gitu ya. Nah, agar lebih seru gitu ya dan interaktif, kita akan melakukan voting gitu ya. Votingnya itu menggunakan reaction gitu ya. Nah, nanti mekanismenya kita akan kasih reaksi jempol gitu ya kalau misalkan kita mau pilih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono gitu ya. Lalu kita pilih reaksi balon kalau misalkan kita milih Bapak Sugiono. Lalu kita pilih roket gitu ya, reaksi roket kalau memilih Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Lalu ada yang trompet pesta kalau misalkan kita pilih Pak Deddy Mulyadi gitu ya. Dan juga pilih reaction hati gitu ya kalau misalkan kita milih Ibu Retno Marsudi ya. Oke. Nah, nanti pilihannya ini masing-masing berdasarkan tokoh yang paling mempresentasikan nilai berakhlak secara komprehensif ya teman-teman. Nanti aba-abanya dimulai dari saya. Jadi ketika saya bilang 3, baru klik reaksinya ya, reactionnya. Siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Baik, hasil votingnya udah kita lihat bersama ya teman-teman. Dan ini kayaknya yang paling banyak muncul nih jempol nih, kayaknya jempol semua deh. Jadi sepakat ya teman-teman ya, tokoh panutan pilihan kelompok kita adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, nah tadi udah kita tetapin ya tokoh panutannya, lalu kita beranjak ke sesi berikutnya,
yaitu refleksi terkait praktik nilai-nilai dasar berhalak dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya akan memandu kembali gitu ya. Jadi saya akan menanyakan lagi ke rekan-rekan saya nih untuk menyampaikan nilai yang paling menginspirasi gitu ya dari kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita langsung mulai aja dari Kak Anissa dulu ya. Kira-kira Kak Anissa ini nilai berhalak apa sih yang paling Kak Anissa refleksikan terhadap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Iya, jadi dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY, nilai yang paling saya teladani dari beliau adalah akuntabel. Beliau menunjukkan tanggung jawab besar dalam setiap kebijakan negara, transparan, serta siap mempertanggungjawabkan semua keputusan kepada publik. Selain itu juga beliau kuat dalam nilai kolaboratifnya. Dalam kepemimpinannya, Bapak SBY juga mampu membangun kerjasama yang solid, baik antar kementerian, lembaga negara, maupun dalam kancah internasional. Jadi menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak dibangun sendiri, tetapi melalui sinergi dan kolaborasi. Hal ini menjadi teladan bagi saya untuk bekerja penuh integritas, sekaligus mampu bekerja sama dalam tim. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Anissa. Oke, jadi yang saya tangkap nih ya, jadi refleksinya ini sangat kuat pada nilai akuntabel ya tadi yang saya dengar. Lalu kita juga melihat gitu ya bagaimana kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini menekankan tanggung jawab gitu ya dan transparansi dan juga integritas gitu ya dalam setiap kebijakannya. Nah, ini menjadi pengingat gitu ya bagi kita bahwa sebagai ASN setiap pekerjaan yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun administratif. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa gitu ya. Selanjutnya, Kak Ayu, nilai apa sih yang paling Kak Ayu refleksikan terhadap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Terima kasih Kak. Kalau menurut saya, Bapak SBY ini sangat merefleksikan nilai kompeten. Dan Bapak SBY ini memiliki kapasitas kepemimpinan, strategi, dan wawasan global yang sangat kuat. Jadi ini mengajarkan ke kita bahwa ASN itu harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu. Nah, tadi kalau yang saya tangkap itu dari refleksi tadi ya. Jadi kita belajar nih bahwa kompetensi seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat dari jabatan ya, tapi dari kapasitas berpikirnya, strateginya, dan kemampuan membaca situasi global seperti itu. Nah, dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini memberikan teladan kepada kita bahwa ASN harus terus belajar, meningkatkan skill, dan tidak berhenti untuk berinovasi. Baik, kita lanjut ke Kak Bondan. Silakan Kak Bondan, nilai apa yang paling Kak Bondan refleksikan terhadap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Baik, terima kasih. Nilai yang paling saya refleksikan terhadap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah loyalitas beliau kepada bangsa dan negara itu terlihat dari upaya dalam menjaga stabilitas nasional dan kepentingan rakyat di atas dari segalanya. Ini menjadi pengingat bahwa ASN harus setia pada NKRI dan institusi. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Bondan. Tadi yang saya tangkap berarti nilai loyal gitu ya yang disampaikan ya sangat relevan gitu ya bagi kita sebagai ASN. Jadi loyalitas bukan hanya kepada atasan, tetapi kepada bangsa, negara, dan juga konstitusi. Dan kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini menunjukkan komitmen menjaga stabilitas nasional dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke Kak Esther. Silahkan Kak Esther. Oke, makasih Kak Hendra, Pak SBY ya. Pada Bapak SBY, saya melihat nilai berorientasi pelayanan nih Kak. Banyak kebijakan beliau yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Ini menginspirasi saya bahwa pelayanan publik itu harus menjadi prioritas utama ya,
sebagai ASN. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Esther. Kalau yang refleksi yang bisa diambil gitu ya dari jawaban Kak Esther tadi, pada nilai berorientasi pelayanan yang sangat menyentuh begitu ya. Jadi kita diingatkan bahwa inti dari birokrasi kita adalah melayani masyarakat. Nah, kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat menjadi bukti bahwa pelayanan publik harus menjadi tujuan utama setiap ASN. Nah, baik, sebagai penutup sesi refleksi ini, izinkan saya juga ya untuk menyampaikan nilai yang saya teladani. Karena bagi saya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini mencerminkan harmonis dan adaptif. Jadi beliau mampu menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai dinamika. Nah, serta adaptif dalam menghadapi perubahan global dan nasional. Kepemimpinan yang menenangkan dan menyatukan ini sangat relevan banget gitu ya bagi ASN karena dari seluruh refleksi yang telah kita sampaikan terlihat bahwa keteladanan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini mencerminkan sekali gitu ya nilai berakhlaknya secara utuh dan saling melengkapi gitu ya. Tadi kalau misalkan kita rekap ada berorientasi pelayanan kepada rakyat, lalu ada akuntabel dalam tanggung jawabnya sebagai kepemimpinan, lalu ada kompeten dalam kapasitas dan strategi, lalu ada loyal kepada bangsa dan negara, harmonis juga ya dalam menjaga persatuan, lalu ada adaptif menghadapi perubahan, dan juga yang terakhir ada kolaboratif dalam pemerintahan. Nah, inilah gambaran pemimpin gitu ya yang tidak hanya kuat secara kapasitas, tapi juga matang secara karakter dan integritas. Nah, nilai-nilai inilah yang patut kita teladanin gitu ya sebagai ASN. Oke. Ya, terima kasih pada teman-teman gitu ya, rekan-rekan atas diskusi yang sangat inspiratif ini gitu ya. Oke, semoga keteladanan dan tokoh panutan yang kita pilih dapat kita implementasikan dalam pengabdian kita sehari-hari. Oke, saya Hendra, perwakilan dari kelompok 3EB, mohon pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.